Kemarin disampaikan ini dalam sebuah hadis qudsi. Hadis qudsi itu ini kayak cerita yang diimajinatifkan. Allah berkata pada hari kiamat, wahai anak Adam, aku ini sakit. Kenapa Anda tidak datengin saya? Nah, kemudian anak Adamnya jawab, gimana saya datengin Anda, karena Anda itu Tuhan. Tuhannya jawab lagi, apakah Anda tidak tahu bahwa hambaku namanya Fulan itu sedang sakit, tapi Anda tidak menjenguknya? Apakah Anda tidak tahu kalau Anda mau menjenguknya, sungguh Anda telah ketemu aku. Nah, ini hadis itu menceritakan Anda itu harus kreatif, sensitif. Kreatif, sensitif. Alarmnya harus nyala terus. Aku nggak ada orang bersin-bersin, disuting terus. Itu nggak sensitif namanya. Ada orang bersin-bersin, nggak ada tisu, diem aja cuma ngeliat tok itu. Cuma ngeliat tok. Itu perasaan sensitif di mana itu? Mestinya kan segera tek 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 tek. Itu. Padahal yang lagi dikaji kitab ini yang lagi ngomong begitu, sensitif, sensitif, sensitif. Itu. Seperti yang diceritakan dalam hadis qudsi. Ada orang sakit. Saya itu sakit, kata Tuhan. Kenapa kau tidak menjenguk aku? Ya bagaimana aku jenguk Anda, kata anak Adamnya. Anda itu Tuhan. Dan Tuhan jawab lagi, apakah Anda tidak tahu kalau hambaku Fulan sakit, kenapa Anda tidak menjenguk? Apakah Anda tidak tahu kalau Anda menjenguk hambaku yang sakit itu, ketemu aku? Ini kan orang yang sensitif, orang yang bisa melakukan kayak gini tuh orang yang punya kreativitas tinggi, punya rasa. Orang itu harus punya rasa. Kreativitas tinggi, punya rasa, sensitif, nggak perlu ditunjuk-tunjukkan, nggak perlu diomelin, nggak perlu diperintah. Kalau orang sudah bisa kayak gini itu rata-rata jadi pemimpin dan hidupnya rata-rata baik, kehidupannya baik. Karena apa? Orang sekeliling akan menilai Anda ada orang yang care, yang baik, yang care terhadap lingkungan, yang cepat tanggap, itu begitu. Lah bisa begitu itu kalau latihan. Saya tuh banyak melihat orangnya pinter-pinter, majunya pinter, ininya pinter, ini pinter. Tapi karena sikap ini tidak ada, ya hanya pinter untuk dirinya doang, nggak jadi apa-apa juga. Nah, Anda ini harus kayak gitu. Santri-santri ini harus kayak gitu. Care, cepat tanggap, nggak perlu nunggu disuruh, itu nggak begitu. Nah, kenapa kok nggak perlu nunggu disuruh? Karena urusannya tidak hanya dengan manusia, urusannya sudah dengan Tuhan, dengan Allah. Sudah begitu. Urusannya sudah dengan, tidak hanya dengan manusia saja. Nah, kalau dengan manusia saja, ya manusianya meleng, kamu meleng. Nah,
Tapi urusannya tidak hanya dengan manusia. Nah, maka responsif namanya. Orang harus responsif. Responsif otaknya, pikirannya. Jadi nggak perlu nunggu diperintah-perintah, nggak perlu nunggu ditunjuk-tunjuk matanya, nggak perlu. Kreatif cepat, harus cepat, reaksinya harus cepat. Ngelihat piring berantakan di mana-mana ya didiemin aja. Coba ambil, dicuci. Itu kelihatan sepele, tapi Anda akan melakukan atau ngalami kejadian kayak gitu setiap hari, setiap detik, di mana saja Anda berada. Mau di istana juga ada hal kayak gitu. Mau di gunung ada hal kayak gitu. Responsif kita terhadap lingkungan kita. Nah. Al-far'u tsani, cabang yang kedua, azdiwajur raqabati wa syumuliha, pengawasan ganda. Azdiwaju ar-raqabati, pengawasan ganda, wa syumuliha, dan cakupannya. Kita ini sebagai ngaku umat Islam, yang ngawasi kita itu double, ganda, beda dengan selain Islam. Selain Islam yang ngawasi cuma satu, kita itu dua. Siapa yang ngawasi? Dua itu. Jadi mau kita bisnis apa, melakukan apa, kita di mana, yang ngawasi dua, ganda yang ngawasi. Nomor satu, ar-raqabah fi nadmil iktisadiyah al-wada'iyah. Ar-raqabah, pengawasan fi nadmil iktisadiyah al-wada'iyah, pengawasan dalam sistem ekonomi positif. Ekonomi wada'iyah itu ekonomi positif yang dibuat oleh manusia, baik itu sosialis atau kapitalis. Itu namanya al-iktisadiyah al-wada'iyah, ekonomi yang dibuat oleh manusia, ekonomi konvensional. Ar-raqabah fi nadmil iktisadiyah al-wada'iyah fi dhilil anzimatil iktisadiyah al-wad'iyah, dalam sistem ekonomi positif atau ekonomi buatan manusia positif, ekonomi positif, ekonomi konvensional. Ar-raqabah fi mubashiratin nasatil iktisadiyah, pengawasan dalam kegiatan ekonomi yang secara langsung, pengawasan dalam kegiatan ekonomi secara langsung. Ia bermula raqabah fi mubasyaratin nasyatil iktisadiyah, asasan menurut dasarnya itu raqabatun kharijiyatun, pengawasan di luar, pengawasan di luar. Mana tuha, bermula wilayahnya itu al-qanun, undang-undang saja, undang-undang saja.
Farraqabatu maka bermula pengawasan fiha di dalam nasyat al-iktisadi itu mahdudatun, terbatas wa qasiratun dan kurang, terbatas dan kurang. Jadi kalau ekonomi konvensional itu pengawasannya adalah hanya melalui undang-undang, peraturan. Ini sesuai undang-undang apa tidak? Melanggar undang-undang apa tidak? Sesuai konun aja. Jadi yang ngawasi manusia dengan manusia. Manusianya meleng, ya sudah, manusianya meleng. Apalagi kalau manusianya nggak kreatif, ya diem aja. Undang-undang kan diem. Kepatuhan itu hanya diukur oleh meleng apa tidak pemerintah itu. Kalau penjaga hukumnya sudah nggak tajam, ya orang akan melanggar. Udah gitu aja. Nah itu kalau urusan kegiatan ekonomi konvensional wad'iyah, itu yang ngawasi cuma undang-undang. Undang-undang itu terbatas gitu. Nah, tapi kalau ar-raqabah fil iktisadil islamiyah, ar-raqabah bermula pengawasan fil iktisad al-islami dalam ekonomi Islam, fi dhillil iktisadil islami di dalam naungannya ekonomi Islam, fa innahu sesungguhnya ekonomi Islam ila janibi raqabati qanuni, sampai pada pengawasan undang-undang awis syariati atau pengawasan syariah, yahrusu menjaga fi nafsil waktu dalam satu waktu ala iqamati raqabatin ukhra, atas terlaksananya pengawasan yang lainnya, dzatiyah asasuha ala iqamati raqabatin ukhra dzatiyatin, secara dzatiyah, secara diri sendiri. Asasuha bermula pondasinya itu fikratul imani, pikiran keimanan billahi pada Allah, wa hisabul yaumil akhiri, dan hisab hari akhir. Jadi kalau ekonomi ketuhanan, ekonomi Islam dilihat dari segi raqabah pengawasan, itu double. Raqabah qanun awi syariah itu juga dilaksanakan melalui aturan-aturan qanun, tapi dalam satu waktu juga ada raqabah ukhra dzatiyah asasuha fikratul iman billah wa hisabul yaumil akhir. Tapi selain itu, yang lainnya ada pengawasan secara keimanan, fikratul iman billah.
dan perasaan akan adanya hisab di hari kiamat nanti, hari akhir. Jadi selain diawasi oleh manusia, diawasi oleh Tuhan, diawasi oleh Allah yang nanti akan dihisab, diaudit. Perilaku pekerjaan kita di dunia akan diaudit oleh Allah. Jadi audit ini tidak hanya dilakukan di dunia kalau pemahaman ekonomi ketuhanan atau pemahaman kebangsaan kedaulah ilahiyah, pemerintah yang bertuhan, negara yang bertuhan, itu auditnya double, audit secara konuniyah, undang-undang, dan audit secara ketuhanan yang akan dihisab nanti pada hari kiamat. Wala syakka anna fi dzalika domanatun, wala syakka anna, dan tidak diragukan lagi, anna fi dzalik, sesungguhnya dalam hal itu domanah ada, domanah qawiyah, ada sebuah jaminan yang kuat, jaminan yang kuat di salamatis sulukil ijtimai, untuk safety behavior, safety keamanan perilaku, li salamati sulukil ijtimai, untuk keselamatan perilaku masyarakat, wa syar'iyati an-nasatil iktisodi, dan cara syar'iyahnya kegiatan ekonomi, kegiatan ekonomi yang secara undang-undang, secara konstitusi, li syu'uril fardil mu'mini, atas perasaannya individu orang yang mukmin, bi anau, sesungguhnya individu orang yang mukmin, al fard al mukmin, idza stata'a, ketika mampu siapa al fard al mukmin, mampu ayaflita, untuk lari, min rokobatin, dari pengawasan, wa musa alatil konuni, dan lari dari pemantauan, pemantauan akuntabilitas, pemantauan, lari dari pemantauan akuntabilitas. Fa innahu, sesungguhnya fard itu layastati, tidak mampu ayaf kita untuk lari, min rokobatin, wa musa alatillahi ta'ala, tidak akan bisa mampu lari dari pengawasan, wa masa alatillahi ta'ala, dan tidak akan mampu lari dari akuntabilitasnya Allah Ta'ala.
Jadi kalau merasa orang beriman dalam teori ekonomi ketuhanan ini, yang ngawasi tidak hanya undang-undang atau manusia, polisi, jaksa, KPK, Mahkamah Agung, pengadilan tinggi. Yang ngawasi tidak hanya itu, tapi yang ngawasi ada satu lagi namanya rokobah wa musa'alatullah. Rokobatun wa masa'alatullahi. Jadi yang ngawasi adalah Allah, dan akuntabilitasnya termasuk di dalamnya ada Allahnya. Itu kalau teori ekonomi ketuhanan. Wa min huna, dan dari sini, karena ada apa asasul mas'uliyati fil Islam, pondasi tanggung jawab di dalam Islam itu an a'budallah ka'annaka tarah. Menyembah pada Allah ka'annaka tarah, seolah-olah Anda melihat. Fa illam takun tarah, walaupun Anda tidak melihat, fahuwa yaroka, bahwa maka bermula Allah itu yaroka, melihat Anda. Walaupun Anda melihat Allah, Allah melihat Anda, itu pengawas. Wakana, dan ada patakidu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, membenarkannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bi'anahu, sesungguhnya, kata Rasulullah dalam sebuah hadis, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku sarik hina yasrik wa huwa mu'min. La yazni, ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, la yazni azani, tidakkah berzina, tidak berzina siapa azani, orang yang zina. Hina yazni, ketika berzina siapa zani. Wahuwa, bermula zani itu mukmin. Jadi kalau ada orang Islam, orang beriman, ada orang beriman nyolong, mencuri, korupsi, itu kan tidak dibolehkan oleh agama. Tapi kalau orang itu mencuri, korupsi, itu imannya lagi hilang. Itu yang disebut la yazni zani hina zani wa huwa mu'min, wa la yasriku sarik hina yasriku wa huwa mu'min. Wala yasriku, dan tidak mencuri siapa sariku, pencuri, hina yasriku, ketika dia mencuri, bahwa bermula sarik itu mukmin. Seorang mukmin kalau mencuri itu ya tidak mukmin, lagi tidak mukmin. Jadi karena mencuri dilarang oleh agama, menipu dilarang oleh agama, korupsi dilarang oleh agama. Kalau ada orang korupsi, ya lagi tidak mukmin, imannya lagi hilang, pergi. Kalau imannya lagi datang lagi, ya kayak gitu, imannya lagi datang lagi. Nah, jadi pengawasan dalam ekonomi ketuhanan itu double, azdiwajur raqabah, double.
Pengawasannya yaitu pengawasan dari manusia yang landasannya konun, undang-undang, dan pengawasan dari Tuhan, dari Allah, dari fikrah al-iman billah wa hisabul yaumil akhir itu. Nah, itu tentang pengawasan. Yang ketiga, al-wazi ad-dini wa atharuhu. Al-wazi'u ad-dini wa asaruhu. Keyakinan agama dan dampaknya. Jadi orang punya agama itu ada sebuah keyakinan yang tumancep di hati dan pikiran. Itu akan mempengaruhi ada dampaknya dalam kehidupan itu. Dampaknya kayak apa kalau agamanya itu benar? Pasti ada dampaknya. Wa mu'tiya ma taqaddama, dan menuju melanjutkan keterangan yang lebih dahulu, anna thammata di sana, anna thammata di sana, amilan ada, amilan mumayyizan, ada faktor pembeda, ada faktor pembeda fil iktisadil islami, dalam ekonomi Islam, ekonomi ketuhanan, ada faktor pembeda. Dua bermula faktor pembedanya itu iktidaduhu. Nah, ini persiapannya, persiapan bilwazi iddini dengan kesadaran beragama. Jadi bedanya ekonomi Islam, ekonomi ketuhanan dengan ekonomi wad'iyah, ekonomi yang biasa, persiapannya saja kita itu atas dasar kesadaran beragama, al-wazi ad-dini fi taujihin nasyatil iktisadi, di dalam atau mengarahkan kegiatan ekonominya, fi taujihin nasyatil iktisadi, dalam mengarahkan kegiatan ekonomi. Bistisyaril muslimi, seperti perasaannya orang muslim, perasaan indera perasaannya orang muslim, raqabatallahi, pada pengawasannya, fi kulli tasarrufin, di dalam setiap tindakan, fi kulli tasarrufin, dalam tiap-tiap tindakan, min tasarrufatihi, dari tindakan-tindakannya muslim, wa mas'uliyatihi, dan tanggung jawabnya muslim, anuhu, dari tasarruf, amamallahi, di depan Allah. Jadi ekonomi ketuhanan, kegiatannya itu di tiap-tiap software yang ada di orang yang beriman. Orang yang beriman itu ada softwarenya yang ditancepin oleh Allah berupa raqabatullah, yaitu pengawasan Tuhan. Ada chipnya di tiap-tiap orang yang beriman, yaitu penguasaan Tuhan atau pengawasan Allah, fi kulli tasarruf min tasarrufatihi, pada tiap-tiap kegiatan apa saja, tiap-tiap tindakan,
tiap-tiap transaksi, tiap-tiap apa saja. Wa min thama dari maka wa min tana dan dari sana yahrusu al-iktisad al-islami, menjaga pal iktisadul islamiyu, ekonomi Islam, ala taghriyati hadza domirid dini, atas memelihara hati nurani agama, atas memelihara hati nurani ad-dini agama, yang sifatnya ajaran agama, wa ta'miqihi dan pendalamannya, bihaitsu yaltazimul muslim, sekiranya yaltazimu konsisten siapa al-muslimu orang Islam, konsisten ta'alimal islami akan ajaran-ajaran Islam, al-iktisadiyah yang bangsa iktisadi ekonomi, iltizaman tilqaiyan konsisten, tilqaiyan yang otomatis, iltizaman tilqaiyan konsisten yang otomatis, mab'atuhu al-aqidah wal iman, mab'atuhu bermula pemancarannya, pancaran iltizaman tilqaiyan itu al-aqidatu, akidah, wal iman dan iman. Jadi kalau kita melakukan sesuatu karena merasa diawasi oleh Tuhan, itu taghdiyatu hadzal domir ad-dini wa ta'miqihi, perasaan kita lah yang diawasi oleh Tuhan. Maka ketika kita sudah merasa diawasi oleh Tuhan, yaltazimul muslimu ta'alimal islamil iktisadiyah iltizaman tilqaiyan, kita secara otomatis rasanya punya rasa Tuhan selalu ngawasi kita. Nah, itu sumbernya dari akidah dan iman. An rohobatin wa tawa'iyatin, dan maksudnya dari keinginan, wa tawa'iyatin dan kemauan, wakhtiyarin dan pilihan, biweri hajatin tanpa hajat, ila sultani daulah pada penguasa negara, la nafaduhu maksudnya tidak atau bukan pemaksaannya sultan. Jadi kalau orang Islam, orang yang beriman merasa diawasi double dari manusia sebagai pengawasan undang-undang, dan dari keimanan pengawasan ketuhanan, itu maksudnya ada ruh batin wa tawayatin wa ikhtiyarin bi ghairi hajatin ila sultan. Mau kalau sudah chip ketuhanannya nempel terus, mau sultan ngeliat, polisi tahu, kejaksaan tahu atau nggak tahu, itu nggak ada urusannya. Jadi bukan karena tidak mencuri karena ada polisi, tidak korupsi karena diawasi oleh KPK, tidak begitu. Karena yang ngawasi sudah ketuhanan. Ta'alimal Islam sudah yang ngawasinya. Wa hadza bi aksi ma huwa sa'id, inilah kontrari, inilah sesuatu yang berbeda
bertentangan biaksi ma, bertentangan dengan hal-hal huwa bermula ma itu said berlaku fi nudumil iktisodiyah, dalam sistem-sistem ekonomi al-wadiyah yang ekonomi kontemporer, ekonomi biasa, yang bukan ekonomi Islam, yang bukan ekonomi ketuhanan. Haitsu la tahtammu bal yungkiru ba'duha al-wazi ad-dini fi taujihin nasyatil iktisadi. Haitsu la tahtammu, sekiranya tidak peduli, bal yungkiru tetapi menyangkal, apa ba'dua sebagiannya, sebagian nudumil iktisodiyah al-wad'iyah, bal yungkiru tetapi menyangkal, ba'duha akan sebagiannya, siapa al-wazi'uddini, wazi'uddini keyakinan agamanya, menyangkal fi taujihin nasyati, dalam mengarahkan kegiatan al-iktisodi, mengarahkan kegiatan ekonomi, wayabdu dan nampak muncul, wayabdu dan nampak muncul apa atharu dzalik, efek itu fi muhawalatil katsirina, dalam percobaannya orang banyak, fi dhilli hadihin nudumit, dalam di bawah penghindaran peraturan, fi dhilli hadhihi nuzumi at-taharrub, dalam di bawah aturan-aturan sistem ini, apa taharrubu, menghindar minal tizamatihim, dari menghindar dari komitmennya mereka, kafirin, awil inhirafi, atau penyimpangan, inhiraf penyimpangan, binasyatihim dengan kegiatannya kafirin al-iktisodi akan ekonomi. Kullama ghafalat, ketika meleng, lupa, apa ainud daulah, matanya negara, au ajazat hazatuha, au ajazat atau lemah, apa ajhazatuha, perangkatnya daulah, ajhaztuha, perangkatnya daulah, an rokobatihim, meleng dari pengawasannya, wa masa ilatihim, dan meleng dari tanggung jawabnya. Jadi kalau hanya diawasi oleh undang-undang ekonomi wad'iyah, itu diawasinya hanya an-nudum al-iktisodi, oleh undang-undang saja, oleh manusia saja, oleh polisi, oleh kejaksaan, oleh pengadilan, oleh KPK. Nah, kalau itu meleng, ulama ghafalat ainud daulah, kalau itu udah meleng, lupa itu, nggak bisa ngelihat,
awajazat an raqabatihim wa mas'alatihim, ya sudah hilang itu semua. Jadi akan ada taharub minal tizamatihim, lari, hilang, awil inhiraf binasabihim al-iktisodi, kalau hanya ekonomi wada'iyah, konvensional, ekonomi konvensional yang wada'iyah. Nah, tapi kalau ekonomi ketuhanan tidak, selain pengawasan wada'iyah,